Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memilih kenari bahan jantan ya teman-teman ya. Di peternak terutama atau di pedagang ya teman-teman ya. Nah, yang kita harus awasin itu pertama kali kalau saya sendiri itu eh, dari induk yang mana, terus saudaranya ada berapa ya teman-teman ya. Misal satu di peternakan itu ada satu sarang ya teman-teman ya, satu sarang warnanya misalkan cerah dua, bonnya satu. Nah, kita pilih dulu yang diantara cerah itu yang mana yang paling cerah ya teman-teman ya, paling tajam warnanya, paling tajam, dan misalkan tajam dua-duanya. Nah, kita pilih yang ada selatnya hitam atau apa gitu ya teman-teman ya, di kepala atau di badan atau di apa, itu kita pilih yang ada item-itemnya ya teman-teman ya. Misalkan cerah dua kok sama tapi posturnya berbeda, nah kita pilih yang ada hitam-hitamnya ya teman-teman ya, eh, dan warnanya yang paling tajam. Nah, misal kita harus memilih 2 ekor dari peternak itu, kita harus memilih 2 ekor, kita pilih juga yang misalkan ini tinggal yang bon sama yang cerah tadi ya teman-teman ya. Nah, itu kita lihat posturnya dulu. Kita lihat posturnya itu, kalau dia rada pendekan itu biasanya betina ya teman-teman ya. Rada pendekan, entah kakinya rada pendek, entah badannya itu rada pendek, entah kepalanya itu rada rada kecil atau gimana, itu biasanya itu yang betina ya teman-teman ya. Itu nggak usah dipilih ya teman-teman ya. Misalkan itu warnanya kok cerah sekali, tadi kan kita udah memilih yang warna cerah, yang satu ada hitamnya tadi. Nah, misal ini yang cerah ini polos, kok kita lihat ini cerah tapi bodinya kok enggak sama seperti yang saudaranya yang kita pilih itu. Nah, itu kita pilih yang bon aja ya teman-teman ya. Nah, itu untuk saya pribadi, saya jarang untuk memilih itu langsung saya tiup pennya terus saya ini, enggak ya teman-teman ya. Saya biasanya berdasarkan pengalaman saya selama ini main pian kenari itu, biasanya kita melihat postur dulu ya teman-teman ya. Masalah pen itu saya belakangan ya teman-teman ya, soalnya kadang suka salah ya teman-teman ya, kalau kita patokannya sama pen itu suka salah. Kita kalau misalnya di peternak itu kita disuguhin betina semua, itu kita pusing juga ya teman-teman ya. Misalkan udah yang jantan-jantan itu udah diambilin sama orang, nah kita disuguhin sama yang betina-betina, itu kita pusing kalau kita berpatokannya sama pen ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi berpatokan sama saudaranya ini yang mana aja, itu nomor satu teman-teman. Peternak itu juga harus jujur, pedagang itu juga harus jujur ya teman-teman ya. Kalau yang nggak jujur itu biasanya kadang-kadang itu yang udah dipilih jantannya udah dipilih, betinanya itu dijual murah-murah ya teman-teman ya, tapi kita tergiur karena wah kok murah, burungnya juga cerah-cerah, kita tergiur terkadang teman-teman. Itu manusiawi ya teman-teman ya. Tapi kita nomor satu itu cari pedagang atau peternak itu yang jujur ya teman-teman. Patokannya satu jujur. Karena pernah sekali waktu saya itu beli dari peternak itu teman sendiri teman-teman. Saya udah tanya dari awal itu, begitu lihat burungnya kok acak, untuk posturnya itu acak. Jadi misalnya kalau satu sarang itu setahu saya itu AAB ya teman-teman ya. Jadi dua itu rada kembar, yang satunya itu beda. Biasanya yang beda itu kalau saya pribadi bilang itu yang betina ya teman-teman ya. Saya pribadi seperti itu. Nah, itu kok datang itu ABC, jadinya antara satu dan ketiga burung itu tuh berbeda ya teman-teman ya. Nah, saya udah tanya, Mas ini udah dipilih jantan atau ini satu sarang, saya tanya seperti itu. Kenapa? Karena saya curiga, kenapa kok bisa satu sarang itu posturnya berbeda ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya itu nggak mungkin jauh berbeda ya teman-teman ya, nggak mungkin jadi ABC untuk 3 ekor itu. Biasanya A2 B1, jadi yang B itu biasanya kita langsung kita singkirin dulu ya teman-teman ya. Kalau kita jatuhnya ngerut, nah kita harus tahu teman-teman itu yang jantan yang mana, yang betina yang mana, nanti kita pilih.
ada yang misalkan anak tunggal itu bisa jantan, bisa betina. Nah, kita bisa kalau udah kita bilang postur, bodinya itu biasanya lebih panjang, kaki lebih panjang ya teman-teman ya. Dan kepala itu biasanya itu sama badan itu serasi ya teman-teman ya. Jadi enggak yang badannya gede, kepalanya kecil kayak gitu. Kita biasanya enggak pilih ya teman-teman ya. Itu kebanyakan kalau yang seperti itu ada kekurangan di fisik itu biasanya kita anggap itu betina ya teman-teman ya. Kita harus tahu mana yang jantan, mana yang betina biar kita bisa mengukur berapa kita harus mengeluarkan uang untuk beli pian kenari ini ya teman-teman ya. Jadi ingat, hal yang pertama itu teman-teman harus pastikan orangnya itu jujur dulu, peternak ataupun bakul itu jujur dulu teman-teman. Kalau dia udah jujur, nanti dia akan kasih tahu ini yang satu sarang ini sama ini, biasanya seperti itu. Pengalaman saya pribadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk pen itu terkadang kalau yang postur itu teman-teman, yang postur itu kadang-kadang cuma kecil ya teman-teman ya, pennya itu kecil, perutnya rata. Tapi kalau yang standar itu biasanya perutnya rada gelembung, terus pennya itu rada rada di bawah ya teman-teman ya. Itu biasanya pennya rada nongol itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang postur itu biasanya itu datar ya teman-teman ya. Saya sendiri rada kesusahan untuk membedakan mana jantan mana betina untuk yang postur ya teman-teman ya. Tapi selama ini alhamdulillah, kalau teman-teman dari peternak ataupun teman-teman pedagang yang ngasih ke saya itu jujur ya, insya Allah nggak akan banyak berubah ya teman-teman ya. Yang jantan yang mana, yang betina yang mana, kalau udah tentukan. Nanti kita yang misalkan jantan yang ini, betina yang ini, jadinya kita tahu berapa kita harus mengeluarkan uang. Nah, segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bila ada salah-salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.